Kembali di Kompas Siang, Saudara, seorang saksi kunci yang juga salah satu tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyidikan dalam penanganan kasus Yosua AKBP Arif Rahman disebut-sebut sakit parah. Akibatnya sidang etik para tersangka kembali ditunda, termasuk sidang kepada Brigjen Hendra Kurniawan karena membutuhkan AKBP Arif Rahman sebagai saksi. Sidang etik mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Divisi Propampori, Brigjen Hendra Kurniawan, yang merupakan tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditunda hingga pekan depan. Saksi kunci sakit, jadi alasan sidang ditunda. Adapun saksi kunci itu adalah AKBP Arif Rahman yang juga tersangka obstruction of justice. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut AKBP Arif Rahman sakit parah dan butuh waktu lama untuk penyembuhan. Sakit lah. Ya proses penyembuhannya cukup panjang ya, karena sakitnya agak parah. Polri maunya cepat. Ya kita tuh maunya segera cepat mungkin kasus ini untuk kita tuntaskan. Tapi kendala-kendala non teknis seperti sakit, ya kan tidak mungkin untuk dipaksakan. Ya nggak mungkin dia dihadirkan dalam kondisi sakit. AKBP Arif Rahman yang harusnya menjadi saksi kunci dalam sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan merupakan mantan Wakaden Biro Paminal Divisi Propampori. Setidaknya ada 3 peran AKBP Arif Rahman di kasus pembunuhan Yosua. Di antaranya mengikuti otopsi Yosua, memerintah penyidik Polres Jakarta Selatan membuat berita acara pemeriksaan BAP dengan hanya mengganti berita acara interogasi atau BAI, serta berperan aktif mengikuti prarekonstruksi yang hanya didasari BAI Biro Paminal. Selain menjadi saksi di sidang etik Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman juga menjadi saksi kunci di sidang etik Ibda Arsyad Daifa Gunawan. Akibatnya, sidang etik Ibda Arsyad juga ditunda karena Arif sakit parah. Sosok Ibda Arsyad sendiri jadi sorotan karena ia merupakan anak anggota DPR RI fraksi Gerindra Heri Gunawan. Hal itu terungkap dari akun Instagram pribadi Heri yang mengunggah video pelantikan anaknya pada 14 Juli 2020. Sebelum tersandung permasalahan etik dalam kasus kematian Yosua, Ibda Arsyad Daifa Gunawan bertugas sebagai Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia diduga merupakan penyidik Polres Jaksel yang tiba pertama kali di rumah dinas Verdi Sambo setelah pembunuhan Yosua. Dari kasus Verdi Sambo ada juga isu menarik soal jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi. Menanggapi isu ini, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut soal penggunaan jet pribadi telah masuk dalam materi penyelidikan Tim Sus dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini, Tim Sus sedang fokus menuntaskan berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua yang diikuti berkas perkara obstruction of justice. Dari Tim Sus, jadi tidak perlu lagi ditanyakan. Ya, Tim Sus ini fokus untuk segera menuntaskan dan menunggu dari Jaksa Agung ya berkasnya, kemudian fokus juga segera menyelesaikan untuk sidang kode etik. Itu fokusnya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Ya, oke. Komisi Kode Etik Polri terus menggelar sidang etik secara maraton terhadap polisi yang diduga terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tersisa 3 orang tersangka obstruction of justice yang belum disidang etik, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Bahkan sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan sudah 3 kali ditunda. Publik terus menanti kapan sidang ketiganya digelar agar kasus pembunuhan Yosua yang menyedot banyak perhatian dari masyarakat ini bisa segera terungkap. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana dengan kelanjutan sidang etik Ibda Arsyad Daifan dan juga Brigjen Hendra Kurniawan? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Valentina Sitorus di Gedung Mabes Polri Jakarta. Valen, hingga siang hari ini apakah Ibda Arsyad akan menjalani sidang etik? Ya, Junun, konfirmasi kepada
Kabak Penum, dalam hal ini adalah Kombes Nurul Aziza. Ini sebenarnya sidang lanjutan terhadap Ibda Arsyad Daifa Gunawan ini harusnya terjadwal pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami belum melihat bagaimana sidang itu kemudian terlaksana sesuai jadwal. Kami juga masih menunggu apakah sidang ini kemudian mundur dari jam jadwal yang sudah ditentukan ataupun justru ditunda. Karena digelar pada 15 September 2022, di mana dalam sidang itu kemudian sudah berlangsung selama 8 jam dengan menghadirkan sejumlah saksi. Namun kemudian ditunda karena ada satu saksi yang disebut pada 15 September lalu. Ini kemudian dari Komite Kode Etik ini juga meminta adanya penambahan 2 saksi yang harus dihadirkan di persidangan selanjutnya. Artinya hari ini itu harusnya ada 2 tambahan saksi yang dihadirkan.